Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Yang terhormat Rektor ISBI Bandung Profesor Dr. Haja EN Hardian SSNM. Yang terhormat Ketua Yayasan Pusat Binaan Tari Dr. Randa Irawati Nurban Arjo. Yang terhormat Profesor Dr. Endang Caturwati SSNMS. Dan yang terhormat para pakar atau tokoh tari, Bapak Ayub Salim, Bapak Indra Yusuf, yang terhormat narasumber Bapak Raden Wigandi Wangsa Atmaja, yang terhormat Bapak Ondik Suhendi. Tak lupa saya ucapkan juga selamat pagi kepada seluruh partisipan, para dosen tari, ketua jurusan tari, beserta jajaran, dan ibu bapak dosen dari UPI, guru-guru SMKI, dan juga para pelatih sanggar. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Gedung Kesenian Sunan Ampel ISBI Bandung dalam kegiatan workshop IBIN Kursus Institut Seni Budaya Indonesia Bandung bekerjasama dengan Yayasan Pusat Binaan Tari atau Pusbitari. Baik, untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan. Yang pertama dari Ketua Yayasan Pusat Binaan Tari Pusbitari kepada Ibu Dr. Randa Irawati Nurban Arjo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam Pancasila. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua hadirin, dan saya percaya semua yang ada di ruangan ini adalah mereka yang mencintai tari klasik Sunda. Terutama saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Bidani Wangsa Atmaja, kakak senior saya ternyata, Abang Ondi dari Ranca Ekek, dan Ibu Rektor ISBI yang cantik dan lincah. Terima kasih atas bantuannya, segala bantuannya untuk acara ini, dan tentu saja kepada Ibu Endang Caturwati. Terima kasih banyak yang telah banyak membantu Pusbitari menjadi host dan juga yang menjadi pembawa acara pada hari ini. Dewasa ini kita menyaksikan bahwa tari klasik Sunda sedang ditinggalkan oleh masyarakatnya, baik oleh pejabat, anak muda, hingga anak-anak. Itu bukan salah mereka, karena mereka tidak mengenal, mereka jarang melihat, sehingga mereka tidak tahu ada tari klasik Sunda di Jawa Barat ini. Hal itu tentu saja tidak akan terjadi kalau Bapak Ali Sadikin masih hidup. Beliau akan terus berusaha supaya tari klasik Sunda berkibar di tanah Sunda ini, karena beliau menyadari bahwa tari klasik Sunda syarat akan kepribadian Sunda, kesantunan, dan jati diri Kesundaan yang baik. Dan hal itu sangat mengkhawatirkan menghilang di tanah Sunda ini, terutama di Jawa Barat. Pada tahun 1977, Ali Sadikin pernah mengatakan pada saya, jangan menjadi arsitek interior. Yang menjadi itu biarlah orang-orang lain. Ratusan tiap tahun akan hadir arsitek interior, tetapi tolonglah urus seni tari. Ucapan itulah yang membuat saya meninggalkan pekerjaan saya sebagai arsitek interior, dan saya mengaktifkan ASDI STSI ini. Dengan segala keterbatasan saya berusaha untuk
tetap menghadirkan hari klasik ini sebaik-baiknya. Lalu kemudian hal itu juga yang mendorong untuk mendirikan Puspitari. Kami di Puspitari mengajar murid-murid dari TK, lalu mereka tumbuh menjadi penari bagus, tapi kalau sudah di SMA dan menjadi mahasiswa dan bekerja, mereka semua menghilang lagi. Dan kami kembali tetap mengajar dari anak-anak yang kecil-kecil itu. Mengapa? Karena dunia tari bukanlah dunia kehidupan mereka. Itu merupakan hobi saja. Jadi sesungguhnya dunia tari dan kehidupannya sangat tergantung dari lembaga pendidikan formal tari seperti ISBI ini. Selain membuat perkumpulan dan kursusnya, saya membuat buku-buku. Saya menulis buku dan bukan hanya pengalaman saya saja, tetapi saya mewawancara semua senior-senior saya karena saya tidak terlalu banyak mengetahui hal itu. Lalu kemudian ternyata buku-buku itu sangat terbatas dia membacanya. Nah, kemudian saya berpikir lagi, bagaimana caranya supaya masyarakat ini tahu bahwa ada tari Sunda klasik, dan barangkali juga mereka yang sudah menjadi alumni dari ASTI ini barangkali membutuhkan untuk pelajarannya, untuk menambah ilmunya, atau untuk memberitahu kepada keluarganya dan masyarakat sekitarnya bahwa ada tari Sunda klasik dengan berbagai unsur-unsurnya. Dan untuk itu di Puspitari saya mengadakan Puspitari Talk. Nah, yang pertama kali yang saya angkat adalah pertunjukan pada waktu konferensi Asia Afrika, di mana ada Cici Sumantri, BKI dan Pak Umay menyajikan tari kupu-kupu dan tari mbak. Nah, kemudian selanjutnya saya menampilkan beberapa penari dan yang terutama yang membuat acara ini menjadi terlaksana adalah ketika pada episode ke-6 kami, Bu Endang dan saya, mengundang Bapak Igan Bangsa Atmajang untuk menjadi pembicara sebagai tokoh seni tari Sunda pra dan pasca kemerdekaan. Pada saat itulah saya menyadari betapa pengetahuan yang dimiliki oleh Pak Igan begitu banyak dan belum diketahui oleh saya dan juga oleh kita semua. Nah, kemudian kami berusaha mengangkat tari kursus, tapi tentu saja sebelum ada tariannya adalah untuk mengangkat tokohnya, Raden Sambas Wirakusuma. Nah, pada waktu mengangkat Raden Sambas Wirakusuma itulah kemudian kami berkenalan dengan Abah Ondik. Melalui berita dan kabar dari mahasiswa sarjana S2 Gustiana yang meneliti tentang tari karawitan. Jadi saya berterima kasih kepada Gustiana telah memperkenalkan dan mengangkat Abah Ondik. Dan selanjutnya setelah pembicaraan itu kami, Bu Endang dan saya sangat-sangat merasakan bahwa hal ini harus dilanjutkan dengan workshop yang diadakan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bu Eden membantu acara ini, memberikan fasilitas yang begini indah dan indah. Lalu kemudian kepada dosen-dosen dari ISBI, dari SMKI, dari UPI yang hadir untuk turut menyaksikan dan mendengarkan uraian dari Bapak Igan Bangsa Atmajang. Saya sedikit akan menulis dan menyampaikan bagaimana riwayat hidup beliau. Pak Igan lahir tahun 1933 di Bandung tanggal 16 Maret. Pada tahun 1942 belajar jalan saeke, tetapi ketika masa Jepang dan revolusi keluarganya pindah ke Jogja dan kembali ke Bandung 1950 dan langsung dia di YPK dan melanjutkan belajar menari persis kepada Raden Rubama atau Pak Boma. Kemudian pada tahun 52 hingga tahun 55 beliau pun menjadi murid dari Raden Caca Sumantri, guru saya, tetapi yang dipelajari adalah tarian wayang. Jadi
Raden Caca Sumantri itu kalau di JPK mengajarkan tarian wayang laki-laki, sedangkan kalau di PKI di Narukan 12 itu mengajarkan tari putri dan tarian yang lainnya. Lalu kemudian Pak Wigandi ini juga mempelajari gamelan dari Pak Oman tahun 51-55, belajar degung pada Pak Carcar Medi di Bino. Lalu pada tahun 53-57 belajar pencak juga kepada Raden Oman dan Raden Angga. Kemudian beberapa waktu menjadi pelatih tari Irah Masari Sunda di Bandung. Beliau pun kemudian pada waktu ada sandera tari Ramayana Internasional yang di Pandaan, Bandung, Jawa Barat menjadikan kontingennya, dan Pak Wigandi menjadi sutradara penata tari dan juga menjadi penari yang menjadi lakon karena badan yang besar sangat cocok. Kemudian beliau menjadi pengurus Dewan Pertimbangan Jawa Barat tahun 1974 dan tentu saja menjadi Direktur Pengelola YPK sejak tahun 1974. Demikianlah tentang Pak Wigandi. Tentang Pak Ondi. Pak Ondi lahir tahun 45, 6 Juli di Rancaikek. Ayahnya, Bapak Mahdia, adalah juru rebab di Ramasari sejak berdirinya tahun 1920. Kemudian Pak Ondi ini mulai terjun ke dunia gamelan sejak tahun 53, diberi tugas nganggoongan. Kemudian mencoba kendang tahun 58, dan ketika melihat Pak Ondi dapat main kendang, kemudian Raden sama Saudara Kusuma mendekat kepadanya dan mengharapkan beliau menjadi pengendang dari Ramasari, karena pengendang yang aslinya tahun 40 sudah meninggal. Jadi di Ramasari fokus tidak ada latihan sejak 40 hingga tahun 58. Nah setelah itu kemudian Pak Ondi menjadi tumpuan Raden sama Saudara Kusuma untuk menghidupkan kegiatan tari di Ramasari di Rancaikek. Pada suatu hari ketika banyak tamu hadir, Raden sama Saudara Kusuma menari dengan sangat luar biasa, menari tidak biasanya, menari dalam lagu yang sulit yaitu Udan Mas, dan beliau menari selama 1,5 jam. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya, dan rupanya itu adalah pertunjukan akhir beliau. Karena alamnya beliau pulang menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Pulang akhirnya pada tahun 1992, Raden sama Saudara Kusuma yang telah berjasa bagi kita semua telah meninggalkan kita, dan kita akan melihat tariannya, jurus-jurus geraknya melalui Pak Wigandi Mangsa Atmaja. Terima kasih Pak Wigandi atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu, Masya Allah ya, sangat inspirasi, dan saya mohon izin kepada Ibu Bapak yang terhormat dan hadirin untuk sejenak kita sama-sama mendoakan para seniman pendahulu kita, maestro pakar tari kita yang sudah mendahului kita. Semoga mereka berada di dalam ketenangan di tempat yang terbaik. Untuk itu mari kita berdoa sejenak, berdoa dimulai. Amin. Terima kasih banyak. Dan harapan juga doa yang terbaik untuk Ibu yang sangat inspirasi kami. Semoga Ibu dan Bapak sebagai seniman budayawan yang melindungi kesenian itu juga Tuhan lindungi selalu. Semoga Ibu dan Bapak diberikan keselamatan, kesehatan,
mendengarkan sambutan dari Rektor ISBI Bandung yang terhormat Profesor Dr. Reja Yahya SSMM. Minta Ibu diatur. Terima kasih pada MC yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita patut bersyukur luar biasa sekali, pertemuan yang mungkin tidak diduga-duga dalam waktu yang direncanakan gitu, tapi dalam waktu singkat ternyata Allah sudah mempertemukan kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya ibu kita, Ibu Irawati Durban Arjo, yang juga kita tahu bersama siapa beliau. Tidak ada yang tidak tahu tentang beliau, dan betul seperti apa yang tadi disampaikan oleh Fier ya, bahwa ibu sangat menginspirasi bagi kita semua, dan tentu saja semangat ini tidak akan muncul atau peristiwa ini tidak akan muncul tanpa juga ide-ide atau gagasan-gagasan dari beliau. Juga yang saya hormati para sesepuh kita, saya sangat luar biasa Gandhi ya, dalam usia 89 tahun. Lama sekali saya nggak bertemu dengan beliau begitu ya. Sudah puluhan tahun nggak bertemu. Dan hari ini kita bertemu dan nanti menyaksikan karyanya yang tentu saja sangat luar biasa. Terima kasih ya Allah gitu ya, kita masih dipertemukan dengan beliau. Beliau adalah maestro yang mungkin kalau kita lihat sekarang itu paling sepuh ya yang ada di Jawa Barat dalam bidang tari. Kemudian juga Bapak Odi, alhamdulillah ini memang kita juga tidak menyangka ya bisa bertemu dengan Pak Odi, karena saat itu ada penelitian dari mahasiswa, dari Ustian dan Devi dan juga beberapa teman-teman dari Karawitan yang mencoba setelah bertemu dengan Pak Odi ini, tanpa mereka punya biaya gitu ya, tapi mereka mau menggali ilmu dari Pak Odi. Dan tentu saja mungkin sangat tergerak ya, bagaimana ini caranya agar itu bisa terus berlangsung untuk menggali ilmu dari Pak Odi. Dan alhamdulillah beberapa waktu mereka bisa penyadapan, disambung juga dengan teman-teman dari ISBI, dan mereka sangat luar biasa antusias untuk mendapatkan ilmu dari Pak Odi. Dan tentu saja Prof. Endang, terima kasih banyak. Ini pun juga adalah inisiasi dari kita semua untuk bagaimana kita tetap mengangkat segi tradisi. Kata Bu Ira itu, kalau tidak kita siapa lagi. Itu sangat menyentuh betul-betul ya, walaupun kita memang kita sudah bergerak di bidang itu, tapi seni-seni tradisi atau yang juga bisa dikatakan sebagai seni bergaya klasik ini juga sudah banyak ditinggalkan orang. Dan tentu siapa lagi kalau bukan kita. Dan Bapak Ibu, kebetulan hari ini juga para maestro kita hadir, ada Pak Aim, ada Pak Indra Yusuf. Dan Pak Indra mungkin kita belum tahu ya, usia sampai seperti beliau masih bisa menari gitu ya. Mudah-mudahan kita panjang umurnya dan masih bisa menularkan ilmu kepada para generasi muda. Dan tentu saja jurusan tari, para dosen tari, para dosen dari UPI yang pada kesempatan ini juga bisa hadir, terima kasih. Dan juga guru-guru dari SMKI 10 Bandung atau SMKI, kita lebih mengenal SMKI. Kemudian juga para alumni juga hadir di sini. Dan alhamdulillah ini sebagai kepedulian kita bagaimana kita bisa menimba ilmu dari para maestro ini. Dan tentu saja kami ingin sekali bahwa ISBI Bandung ini, apalagi sekarang kita punya prodi tari Sunda. Secara khusus kita punya prodi tari Sunda. Disinilah mungkin tari-tarian tradisi kita yang terus perlu kita diajarkan kepada para mahasiswa. Karena kalau kita lihat kurikulum, ini sebetulnya sedih ya kalau lihat kurikulum sekarang itu lebih banyak tarian-tarian itu tidak banyak terserap sebetulnya oleh para mahasiswa. Oleh sebab itu kami sangat berharap sekali di luar perkuliahan lah kita bisa menimba ilmu dari para maestro untuk kita menambah wawasan tentang seni tradisi. Dan tentu saja kami
ingin terus bekerja sama dengan siapapun, terutama juga dengan Puspitari yang konsisten ya sampai saat ini, mau muridnya ada, mau muridnya tidak ada, tapi tetap berdiri kokoh untuk mengembangkan atau memperkenalkan tari-tari tradisi kepada anak-anak kecil gitu ya. Dan tadi ceritanya kan memang betul setelah SMA pada umumnya menghilang, kemudian mereka bekerja masing-masing, dan tapi tetap ibu dengan konsisten membina terus dari generasi ke generasi. Dan kalau kita lihat lulusan-lulusan dari Puspitari itu sudah menyebar di seluruh Indonesia ya, dan sudah banyak yang menjadi pejabat, dan mereka pun tetap support kepada Puspitari untuk terus mengembangkan atau memperkenalkan tari-tarian kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Saya kira itu saja dari saya. Insya Allah Bu ISBI Bandung kita tetap bekerja sama untuk karena memang ini adalah kewajiban Institut Seni Budaya Indonesia Bandung sebagai sebuah institusi memiliki tanggung jawab untuk tetap memegang teguh dan melestarikan seni tradisi di Jawa Barat ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan serahkan kepada host yang cantik, Profesor Dr. Endang Caturwati SMMS. Terima kasih pada MC yang cantik yang dikenal juga sebagai Ronggeng yang luar biasa tariannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Ibu-ibu hadirin serta para sahabat pecinta tari Sunda di mana saja berada. Kembali saya Endang Caturwati pada kesempatan kali ini akan menyajikan acara Puspitari Talk Show yang telah Anda saksikan tadi, tarian yang sangat luar biasa dengan menghadirkan maestro tari Sunda Bapak Nigandi Wangsa Atmaja, dan yang kedua adalah Abah Ondi. Keduanya betul-betul merupakan pelaku budaya yang sampai saat ini masih eksis dalam bidangnya, terutama Pak Nigandi adalah penari tari kursus pada waktu itu belajar di Guron Wirahmasari, pimpinan Raden Sambas, yang tadi setelah disampaikan oleh Ibu Irawati Durgan, kemudian Abah Ondi ini adalah penggendangnya. Para pemirsa, saya beberapa kali diminta untuk menjadi host oleh Ibu Irawati Durgan. Tentu saja walaupun sibuk ya, di tengah-tengah kesibukan, saya selalu saja menyisihkan waktu, terutama satu, Ibu Irawati adalah guru saya. Pada waktu itu di ASTI tidak ada guru perempuan untuk tari Sunda, dan saya juga merasakan dari sejak kecil sampai saya belajar di ASTI, belum pernah saya disentuh tangan saya, badan saya oleh guru tari seorang perempuan. Guru tari saya dulu Pak Uban laki-laki, kemudian Pak Kodir Ilyas laki-laki, Pak Ain Salim laki-laki, Pak Yusuf laki-laki, bapaknya Pak Indra ya, Pak banyak sekali ya Pak Tarian, semua Pak Maman laki-laki. Baru saya tersentuh, oh beginilah kiranya gerakan apabila gerakan tari apabila dibawakan oleh seorang guru perempuan, yaitu Ibu Irawati Durgan. Tadi sudah banyak disampaikan mengenai bagaimana kiprah dari Pak Nigandi, kemudian juga Pak Topi. Mari kita sama-sama mendengarkan karena banyak sekali ternyata ilmu yang selama ini kita belum pernah menerima ya, gerakan-gerakan itu. Tetapi kali ini saya ingin bertanya karena saya kira diberi catatan, waduh ini catatannya munel ya,
Jamu ilok saja ada 25, kemudian banyak sekali ya, tetapi pada kesempatan ini barangkali tidak bisa disampaikan semua, tapi paling tidak Pak Yugandi tolong kita semua ingin mendengarkan pola. Pak Yugandi kan mengatakan pola tari kursus yang dulunya tayub setelah ditertibkan ada 4, sonteng, jamu ilok, gedut dan luncit. Kemudian tadi ada gerak-gerak tari juga yang kemarin sudah disampaikan juga mengenai gerak tangan itu banyak sekali. Kemudian juga gerak kaki, aduk-aduk dan lain-lainnya. Dan monggo atau mangga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Betapa gembira rasa hati saya. Ternyata ini klasik masih dimutan bahasa Sunda, masih ada yang memikirkan. Mula-mula saya sendiri merasa pesimis bahwa dari klasik itu ada satu hari akan hilang, apalagi melihat perkembangan Jaipong yang sudah begitu jauh dari dunia. Para hadirin yang saya hormati, saya memang mulai belajar tari tahun 41-42 langsung dari Pak Wirakusuma, Raden Samlas Wirakusuma. Waktu itu saya masih bersekolah menjadi murid IIS, Holland Inland School. Jadi kebetulan guru kelas saya, guru kelas waktu itu adiknya Pak Umama, jadi dia sangat dekat sekali dengan Pak Samlas Wirakusuma. Dan kalau tiap hari Minggu, kalau yang lain ke gereja, nah kami yang tidak ke gereja dibawa oleh Ibu Ninding. Waktu itu kami menyebut Ufrau Ninding kalau di sini. Itu dibawa ke di rumahnya Pak Wirakusuma di belakang dan Bapak Oni sak tahu bagaimana kondisi di situ. Para diri yang saya hormati, tari kursus atau juga disebut tari patokan. Yang disebut tari patokan itu sebetulnya oleh Tayuban. Jadi Pak Wirakusuma tidak mengatakan bahwa itu tari patokan. Yang menyebut tari patokan yaitu para penari tayub, karena di dalam tayuban itu tidak ada batasan, baik waktu maupun istilah gerak. Memang belakangan kemudian ada gerakan-gerakan dengan istilah yang tetap, yaitu tadi yang sudah disebut Ada 4 ya tadi ya. 4, sonteng, jambu ilok, injil dengan gedut. Gedut waktu itu maksudnya sebetulnya bukan gerakan untuk tari. Kalau sudah capek, nah dia gedut. Kalau tidak gedut, ngayun. Kita capek, mulai lagi dengan dikir, dengan fonten, dengan jambu ilok. Biasanya sampai 1,5 jam juga ya. Iya,
waktunya kadang-kadang sepanjang kantongnya masih penuh mah. Terus Penari tayub kantongnya penuh ya. Sebab yang penting mah kantongnya itu. Jadi, ini akibatnya ada penari-penari yang lain, para sandana yang tidak kebagian menari sampai subuh. Sehingga akhirnya mereka itu berontak tidak mau datang ke tayuban. Sehingga tayuban itu lama-kelamaan menjadi berkurang. Itu sebabnya maka timbullah pemikiran, coba bagaimana kita dibatasi saja. Yang pertama dibatasi yaitu waktu. Jangan sampai 1,5 jam terus-terus. Itu waktunya dibatasi. Berapa? Jadi 4 jam. 4 jam ya. Lumayan. Sampai 4 jam. Tapi ada protes dari penari karena katanya waktu sudah habis, tapi kan kalian jadi kapok ini. Sampai kalian. Maka oleh karena itu adalah pembatasan dari yang 4 itu dibatasi. Biasanya mereka itu bolak-balik. Ya. Jadi dari yang 4 itu kalau selesai yang 4 nanti kembali beberapa kali, kadang 30 kilo sampai 3 kali. Itu. Oleh karena itulah mereka itu banyak menciptakan jamu kilo. Sehingga waktu saya belajar tadi tahun 50 di YPK, Pak Rubama mengatakan bahwa jamu kilo itu ada 20. Iya. Negaranya. Saya tanya kepada Pak Anwar tadi, Bapak, ini bukan 20 dan tidak tercatat. Kenapa begitu? Karena dalam keajaiban itu kan kalang dengan namanya. Jadi hanya kepuasan hati. Jadi mereka itu tidak memikirkan kendang, sekarang yang dipikirkan apa? Birahmat suara lagu. Jadi berdasarkan lagu. Sampai Pak Anwar Adiwilaga, mereka mengatakan lagu pang alus-alus nama Budan Mas, kata dia. Iya. Tadi Budan Mas. Tadi Budan Mas. Ya. Jadi kalau tidak Budan Mas, dia tidak mau menari. Harus Budan Mas. Ada yang istimewa, yaitu Patista Komara namanya. Dia itu kan, kalau menari harus minum. Itu sudah lain dengan yang lain. Itu untuk lagu lenyepan, untuk tari lenyepan ya Pak? Ya. Kata Pak Patista, coba kalau aja nasau, senang gitu. Terus saya diajari menari lenyepan dengan kidung. Dia salah kidungnya cuman sebab dia mah sambil kumaha itu kudu dua bilang so ari kidung teh cing jadi dua bilang cenah ieu masih kenal anu pemangna bagus mau kemarin dia parantos di apa dicoba nikmat ya Pak kemarin kan parantos dicoba kan kemarin terus dicoba ya tapi kemarin walet dengan hidung anu walet ternyata memang bisa tapi ketika di YPK kalau tadi naik lenyepan pada damai lah, juga ngilet, memang enak. Bahkan saya kira untuk
para pemula. Jadi kalau langsung ke wirama yang direlah panjang, kalau ada rada ribet. Jadi kemudian katakan dua miler, dua miler daripada engal. Kemudian karena terjadi hal-hal yang tadi saya katakan tadi, memang ada penari Taiwan, salah satu di antaranya yaitu Pak Daden sama si dia kreatif. Nah, dia berpikir, ada yang mengatakan bahwa beliau belajar dari Cirebon, tapi saya mencoba meneliti, tidak ada data-data itu. Tapi yang data yang kamu pendapat, Wirakusuma itu buktinya tari-tari Persis itu banyak hubungannya dengan tari-tari itu. Mereka itu beliau berpikir kemudian membuatlah rangkaian tarian dengan pola tertentu yang sekarang disebut patokan. Itu padahal itu dulu bukan patokan tapi pola. Dari patokan ya ketentuan yang tidak boleh lebih. Jadi pola. Memang pola dulu banyak sampai 19, kemudian diturun menjadi 13, dan sekarang tinggal 9. Kenapa begitu? Karena memang ada yang dua kali. Jadi itu dikata 2 kali. Jadi yang 2 kalinya dikurangi menjadi sekali-sekali. Jadi akhirnya tinggal 9. Nah kemudian itu berkenan di pemerintah karena dari Jepang itu betul-betul tari yang dipikirkan sesuai dengan falsafah hidup. Lenyepan. Namanya juga lenyepan, jadi harus dilenyepan. Saya tanya kepada Pak Ulama, apa ini artinya lenyepan? Ya, ada jiru ayat dinamika di bahasa Sunda disebut dirahma itu dirahma jiru. Oleh karena itu Pak Wirakusuma membuat perkumpulan Wirahmasari, artinya eta Dari filosofi tadi kan? dinamika hidup. Iya. Ya, harus cari yang bagus itu. Nah itu sebetulnya beliau mendirikan. Kenapa mendirikan Wirahmasari tahun 20? Padahal Wirakusuma telah menjadi guru di Postia atau Sekolah Raja itu tahun 16. Tapi tahun 20 beliau mendirikan Wirahmasari. Menurut Pak Ruman tidak puas Pak Wirakusuma itu, karena murid dari Postia itu karena kurikulumnya ekstrakurikuler, jadi ilmu belajarnya. Kemudian belajarnya kadang-kadang seseorang itu 2 kali belajar nanti tidak. Jadi tidak serius lah. Ya, Pak Widadi, kita nanti yang disampaikan, kita break dulu, nanti dilanjut kembali. Tapi ada satu pertanyaan kepada Abah Undi nih ya, Pak Undi, Abang tadi teh pakai bahasa Indonesia apa biasanya? Ya, pada ilmu bahasa Sunda, enggak? Tadi Pak Gandhi yang Pandi tari itu dibikal 1,5 jam, lami tak kubatan. Undangan itu 1,5 jam. Kumaha ngarawasna teras nu kadua, eta tukang gendang diosok disamer Jadi harus sawer
kesenangan sawer tapi ini saya sendiri ini makan terus aku presiden kita mengajukan ibu kepentingan baik saya nomor dia harus tahu Greg Supapio orang di warung sama dibawa ke kolong begitu. So dengan udah tuh Black baru yang dari roti hijau ya di sana ke kolong kalau kalau kenangan bakatnya harus semua gitu ya cina bos-bos bukan punya dia cinta gue kurang hijau masalah di kolong di kolong ya rumputnya baru nanti begitu tadi kenal jiwa dulu tunjukkan teman sekolah pasti dia cerahkan bapak dan manusia bapak ya ajar-ajar atau mabuk manusia kalian apa saja dan juga ada sekolah jadi dia kena kesehatan kurang tinggal itu kira bapak bukan anak-anak teh sudah aku kayak cina iya tinggal semua iya pasukan mana gimana cara undang-undangnya tengker benar tepatnya itu memang dibagian dengan teh apa mah natukin makan terus bawa main aku pengen sakit dia apa itu saya banget dengan kapan aku bapak bilang saya bisa dipaksa iya yang aku cing bapak kita hanya awal ibu karawitan iya cing bapak yang ada ibu karawitan kenangan ya ada baca pengen bingung dari Padang terus jantung ibu karawitan teh dengan karawitan naik Padaya naik Jombaninya karawitan naik Padaya naik Jombaninya terus aku ngajar kalau dia sebudak bisa mengalir dia gitu ya sebudak sih terus apa sih atau saya sekali tahun 80-an dia selalu tahu melihat tentang atas kehilangan ada sosial kita itu Pak Nur Ahmadi Berata kenangan dengan menyebut Yesus biasanya kita dinding naon Pak Nur Ahmadi Berata biasanya tari naon ayah warga ya dan dan aku saya teraskan Bapak Gerata menuju tahun 82 menuju kempelaan dari Naribi latihan cing kena akhirnya Bapak bisi ayat ya ragapkan hidup sedayana ayat yang kedua tamu di mana tinggi dari latihan Pokoknya sama Bapak paling ulah hijau begitu ada socak sembilan lah kemudian di si Bapak di si Bapak
Bapak oke nyarinya itu makanya itu dah permainan nama salah satu dengan apa itu antara bikin masyarakat atau bikin tidak itu bikin aparat jadi minta alisan di depan naik satriaan naik komaan Jadi kan nggak kering, itu kaget gitu. Pas ada yang tahu ya, memang gambaran deh. cara disasari. Saya bapak itu karena masih kena ini Masih daya alami ya kalau kan sabar terus apa yang harus keluar dari saya dia untuk mengangkat otak sampai mendapat berkah. Nah, misalkan sama nanti kemudian sekarang terus kalau dia masih tadi yang ini Arabikan sama untuk dasar dulu dan jualan kamu ada kamu ada ketiga macam yang bisa juga bisa nuliskan ini bahasa itu dibantu di itu bukan anak ini ini oke jadi bisa saya bang dari bahasa aku juga atau bantu siapa ya itu maksudnya tolak ya kena anti bapak enggak ada sebenarnya lebih mana bisa seorang jika bisa nanti karamitan nabut kayak harusnya kita bisa lebih enak jadi komplit kami menjawab tempat itu makasih banyak makasih itu yang masih bapak ada yang didikan bapak dapat ini saran kira-kira aja dari bapak ini diajar seperti misalnya terbaik bapak yang didikan jangan ayat tenang anu neraskeun wirahmat sari teh Bapak ini alhamdulillah harus saya bisa mungkin salah satu baik rumah itu bila masih itu ada semua Aisyah apa sana ada kemudian jadi tentangnya di Bandung apa negara itu ke sana saya coba melakukan sesuatu abang itu dong abah teh nulis bisa masih kena silakan dikali namun waktos kayak kapayun sekarang terus ini seueur yang mahasiswa di ISMI di UPI dosen-dosen angin itu ada haska abah kondi kena kersa ya lagi seueur pisan lu kadang digunakan kasadayana nuhun hatur nuhun panggandi abah kondi hatur nuhun kanggo panggenda talkshow cekap sakieureuna urang lajengkeun kana workshop tadi. Ya para pemirsa semua, rekan-rekan yang tercinta dimanapun berada, selanjutnya akan dilanjutkan dengan workshop tari kursus. Kalau tadi kita menyaksikan ibing kursus penyepan dipilih oleh Gending Udanmas dan tadi Pak Udani juga sudah menyampaikan betapa Gending tersebut mempunyai filosofi, tariannya pun mempunyai filosofi. Untuk yang workshop ini agar lebih semarak menurut Pak Gending menggunakan atau kita nanti akan diiringi oleh Gending Waledan.
Baik, mari kita bersama-sama menari bersama Pak Wigani dan kenal Abah Ondi. Tepuk tangan semuanya.